gitu ya. Karena sudah banyak pengolahan, lebih cepat diserap oleh tubuh kita gitu. Akhirnya akan membuat gula akan lebih cepat naik, lebih cepat diserap juga oleh tubuh kita. Tepat di Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, menjelang pelantikannya beberapa hari mendatang, pasangan terpilih belum makan nasi itu belum makan. Jadi menurut aku beras tuh emang di Indonesia kayak penting banget sih, karena itu makanan pokok. menjadi sebuah kalimat yang wajar di masyarakat, belum makan ataupun tidak merasa kenyang jika belum menyantap nasi. Meski terdengar biasa saja, ada sebuah fakta yang keliru dari kalimat tersebut. Pasalnya, nasi sebagai sumber karbohidrat justru bukan faktor utama yang menjadikan perut kenyang lebih lama. Lauk pendamping atau proteinlah yang bertugas membuat kita merasa kenyang. Protein dan lemak yang akan membuat rasa kenyang jadi lebih lama. Tapi kalau dibilang hanya makan nasi kenyang, ya tentu saja karena kita dapat energinya cepat gitu dari si karbohidrat tersebut. Ya, nasi memang membuat kita merasa berenergi yang kemungkinan dihubungkan dengan rasa yang mirip dengan kenyang. Jika merujuk pada aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat di zaman dulu, hal ini tentu sah-sah saja. Pasalnya, kegiatan fisik memang membutuhkan banyak energi yang secara porsi banyak disumbang oleh nasi sebagai sumber karbohidrat. Jadi kalau untuk beras sendiri sudah kan komponen utamanya memang karbohidrat. Karbohidrat itu ya kita sering bilangnya gula gitu ya. Karena sudah banyak pengolahan lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Gitu. Akhirnya akan membuat gula akan lebih cepat naik, lebih cepat diserap juga oleh tubuh kita. Karena tinggi dalam kadar gula, banyak ahli kesehatan yang menyebut konsumsi nasi putih haruslah diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Jika tubuh tidak segera mengolahnya menjadi sumber energi, nasi putih dapat memicu penyakit diabetes. Yang unik, meski telah menjadi sebuah identitas dari kuliner Nusantara, beras sebagai bahan utama nasi ternyata bukan berasal dari Indonesia. Bahkan catatan sejarah menyebut makanan asli masyarakat tanah air sebelum kedatangan beras adalah umbi-umbian dan juga sagu. Beras diperkirakan baru datang pada era Hindu-Buddha dari Tiongkok dengan bukti relief yang ada pada Candi Borobudur. Meski begitu, ada sumber yang menyebutkan bahwa di Sulawesi telah dikenal beras liar sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Lantas, kenapa beras dan nasi kemudian bisa sangat mengakar pada kehidupan masyarakat tanah air? Beberapa pendapat menyebut hal itu tak lepas dari peran kolonial, pemerintah, dan juga budaya. Pada abad ke-16, kolonial melihat potensi beras sebagai makanan mewah, lalu membuat konsentrasi produksi padi di berbagai titik. Warisan bangsa Tiongkok yang mengenalkan sawah dikembangkan dengan berbagai teknik yang pas untuk iklim Indonesia.
kita bisa lihat bagaimana perkembangan lahan dan teknologi agrikulturnya ya. Jadi misalnya seperti padi bertumpuk terasering-nya gitu ya. Itu juga kan sudah mencerminkan bagaimana kemampuan mengelola air dari nenek moyang kita, sehingga memang skill itu sudah lama berkembang gitu ya. Setelah kemerdekaan, konsumsi beras terus meningkat. Pada era Orde Lama, pemerintah mengembangkan swasembada pangan, yakni beras sebagai tujuan utama pertanian. Upaya itu semakin meningkat pada era Orde Baru yang menetapkan kebijakan revolusi hijau untuk meningkatkan produksi beras, sekaligus kebijakan transmigrasi untuk mencetak sawah di luar Jawa. Hal itulah yang membuat nyaris semua kalangan menyebut era di mana masyarakat tanah air mulai terlena pada ketergantungan beras sebagai bahan makanan pokok. Belum lagi fakta dari kacamata budaya yang menguatkan pengaruh beras pada kehidupan masyarakat. Beras yang dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan membuat berbagai mitos muncul. Seperti harus tersedianya beras di dalam rumah, bahkan jika hanya beberapa butir saja. Jika sampai tempat beras kosong, maka niscaya rezeki akan terhambat. Selain itu, kemunculan simbol Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan yakini tercipta dari tumbuhan padi. Maknanya kehadiran beras sebagai saji itu adalah rasa hormat terhadap dewa kemakmuran atau simbol kemakmuran, bila mana dengan suguhan atau sesajen dengan diadakannya beras itu nanti acara tersebut ataupun rencana tersebut akan mempunyai kelancaran. Karena itulah beras menjadi sesuatu yang sakral dalam berbagai budaya. Air cucian beras bahkan dianggap bisa menolak sihir jahat dan menjadi pagar goib, terutama untuk pelaku usaha. Biasanya air cucian akan disiramkan di sekitar tempat usaha ataupun dijadikan ramuan dalam menu yang dimasak untuk dijual. Tetapi tak hanya sebagai air penolak bala, beberapa pelaku usaha memang memakai air cucian beras sebagai sumber kuah utama dalam masakan. Beberapa penjual coto Makassar bahkan mengaku tak memakai santan sebagai sumber gurihnya kuah santapan khas Sulawesi Selatan ini. Sebenarnya air beras itu rahasia sebenarnya, tapi sudah rahasia umum ya. Hampir seluruh Indonesia pada tahu kalau coto itu pakai air beras. Fungsi daripada air beras itu menormalkan bau-bau amis dari air daging itu. Kan biasa banyak orang tidak terlalu bersih cara mencucinya apa. Ya makanya dikasih air beras untuk menormalkan baunya. Terus untuk warna juga banyak coto itu ada yang hitam, ada yang kalau kita coklat. Menariknya, sebagian masyarakat juga memakai air cucian beras sebagai media siram tanaman dan juga sarana untuk mencuci muka. Air cucian beras yang dioleskan ke muka konon dapat membuat kulit wajah jadi lebih lembut dan seakan jadi glowing. Air cucian beras segitu ya, biasa air beras itu biasa mengandung vitamin B yang cukup tinggi. Jadi kalau dari segi kulit mungkin bisa seperti melembabkan, itu bisa. Tapi kalau kita mau dari dalam, kita kan mau yang cantik dari dalam nih, nah itu makannya beras yang berwarna. Lantas, bagaimana dengan makan siang gratis? Apakah pemerintah mampu menyediakan kebutuhan makan siang gratis? Beberapa waktu silam, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurti menyebut bahwa program makan gratis Prabowo Gibran sedikitnya membutuhkan 6,7 juta ton beras setiap tahunnya. Sementara kebutuhan beras nasional pada 2024 menurut data Badan Pangan Nasional mencapai 31,2 juta ton. Hal itu bisa dipenuhi dengan skema produksi beras nasional yang digabung dengan impor beras sekitar 2,4 juta ton. Jika demikian, apakah makan siang gratis akan kembali membuka keran impor beras luar negeri kembali?
Karena kita Indonesia itu kan negara yang kaya akan teh ya. Biasanya wanita itu akan lebih suka teh yang lebih floral, fruity, yang lebih light. Dibandingkan kalau pria, biasanya mereka menyukai teh yang akan lebih kuat. Sajian teh Nusantara sudah go internasional. Tak heran jika teh tanah air kian tersohor karena mengandung katekin tertinggi di dunia loh. Katekin si senyawa antioksidan dengan sejuta manfaat agar tubuh sehat. Ya, sebut saja teh hitam, teh putih, dan teh hijau. Siapa sangka Indonesia menjadi penghasil teh terbesar kelima di dunia. Minuman yang populer sejak berabad-abad silam ini bukan hanya sebagai pelepas dahaga saja. Di berbagai negara ada tradisi unik minum teh, seperti di Jepang, Cina, Inggris, Thailand, juga India. Semua racikan dan tata cara minum teh tak sembarangan. Nah, jika racikan kopi dibuat oleh barista, pembuat teh juga ada ahlinya. Ya, tea sommelier. Seperti apa tugas tea sommelier ini? Selengkapnya, Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Minum teh kian populer dan menjadi bagian dari gaya hidup modern yang tak kalah dengan minum kopi. Kecintaan pada teh mendorong sebagian orang mendalami dunia teh dengan menjadi pembuat teh alias tea sommelier. Ya, seorang profesional yang ahli dalam rasa maupun sejarah teh. Memang sih, tea sommelier baru populer belakangan ini. Sang ahli harus paham betul apapun tentang teh. Mulai dari cara panen, aneka jenis teh, aroma, rasa, hingga penyajiannya. Salah satu tea sommelier tenar di Indonesia adalah Ratna Somantri. Perempuan asal Cirebon ini sampai rela terbang ke Inggris untuk mendapatkan sertifikasi tea sommelier di United Kingdom Tea Academy. Dulu itu kan kita nggak banyak tahu ada jenis-jenis teh. Karena pada saat itu mungkin kita cuma mengenal paling jasmine tea, teh hitam gitu ya, nggak banyak. Nah, ketika saya belajar pastry, ternyata teh itu udah banyak sekali. Dan ketika mengenal teh, semakin kita mengenal, itu semakin jadi penasaran dan semakin mau belajar. Tea sommelier tak hanya lihai memproses teh dari kebun hingga menyajikannya saja. Sang master juga menguasai ragam budaya teh dari berbagai tempat. Ya, sebagai ahli yang menggeluti seluk-beluk teh sejak tahun 2006, Ratna paham betul membedakan teh yang berkualitas tinggi. Tak heran jika pasar teh kelas atas jelas membutuhkan sosok tea sommelier yang mampu mengenali, mengidentifikasi, dan membedakan aneka jenis teh. Jadi misalnya, kalau dia adalah orang yang wanita misalnya, biasanya wanita itu akan lebih suka teh yang lebih floral, fruity, yang lebih light. Dibandingkan kalau pria, biasanya apa? Tapi kalau prianya itu perokok, biasanya mereka menyukai teh yang akan lebih kuat, lebih robust gitu. Jadi itu fungsi sommelier itu, jadi dia itu bedanya dengan spesialis. Kalau spesialis dia bisa menyajikan, dia tahu jenis teh ini, penyajian seperti ini. Tapi seorang sommelier dia harus bisa melihat orang ini tuh akan lebih baiknya pada saat occasion ini, pagi hari, saya sajikan teh yang seperti apa, dengan metode apa, dan pairingnya apa. Sebelum ada ilmu meracik teh, saking berharganya, teh menjadi mata uang pada zaman Cina kuno loh. Ya, dibuat dari campuran daun teh kering yang dipadatkan hingga teksturnya mengeras berbentuk balok. Nilai mata uang teh balok atau batu bata ini ditentukan sesuai kesepakatan pembeli dan penjual. Kala itu, teh batu bata juga menjadi minuman tradisional untuk bermeditasi dan diyakini sebagai obat. Seiring waktu, minum teh menjadi seni tradisi dan budaya di negeri tirai bambu yang bermakna rasa hormat sebagai cara meminta maaf, berterima kasih, juga membentuk ikatan keluarga. Sementara di Jepang, upacara minum teh sudah ada sejak abad ke-12. Tradisi yang berlangsung hampir 4 jam lamanya ini dikenal sebagai chanoyu atau sado. Tamu yang diundang secara formal untuk upacara minum teh juga harus mempelajari tata krama, etika saat meminum teh, dan menikmati makanan kecil yang dihidangkan.
Berbeda dengan di Inggris, dulunya teh menunjukkan kelas sosial. Tradisi minum teh alias afternoon tea adalah kebiasaan para bangsawan. Namun kini tradisi minum teh sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan dari sejarahnya pun teh itu sampai diminum bangsawan, kerajaan, harganya mahal banget, ditulis di berbagai buku bahwa manusia itu dalam hidupnya pasti harus ada satu teh di rumah gitu. Itu sudah ditulis di China, di Jepang, di Korea dari ratusan tahun yang lalu. Jadi saya melihat bahwa manusia itu harusnya seperti teh, itu nggak usah terlihat menonjol, tapi manfaatnya banyak banget dan membuat orang yang bersentuhan dengan teh itu langsung punya pengalaman yang wow. Indonesia pun tak kalah, budaya minum teh sudah ada sejak lama di berbagai penjuru daerah. Sebetulnya untuk teh di Indonesia, Mas, di Betawi aja ada. Di Betawi itu namanya nyahi. Itu adalah minum teh di saat setelah asar, dan itu tanpa gula, Mas. Dan itu sejak dulu sudah ada. Ada juga nyenep di Garut, ada juga minuman teh di Jawa Tengah. Dan perlu kita ketahui bahwa budaya minum teh itu hanya ada di negara-negara yang tadinya adalah terbentuk dari kerajaan, gitu. Sehingga itu menciptakan budaya. Nah, cuman di Indonesia ini ada tapi tidak diekspos ya, Mas, tidak diperkuat. Nah, itu aja sebetulnya. Waktunya pun ada. Contoh tradisi lainnya adalah patehan. Ya, upacara minum teh di kalangan keraton Yogyakarta untuk menjamu keluarga, kerabat, dan tamu sultan. Budaya ini sebagai bentuk keharmonisan, penghormatan, dan kebersamaan. Selain lekat dengan tradisi dan budaya, jenis teh juga beragam. Ada lebih dari 20.000 jenis teh di dunia. Namun terdapat 6 jenis teh yang ramai di pasaran, yakni teh putih, teh hijau, teh kuning, teh oolong, teh hitam, dan teh puer. Kesamaannya berasal dari jenis tanaman yang sama, jenis Camellia sinensis. Masing-masing teh memiliki ratusan varian dengan rasa dan aroma yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri, jenis teh hitam, teh oolong, dan teh hijau lebih sering dikonsumsi warga plus 62. Apalagi 75% masyarakat Indonesia meminum teh. Tampilan sederhana, namun khasiatnya juara. Teh hitam memberi rasa kuat yang membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sementara teh hijau bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Bahkan, menurut penelitian universitas di Cina, minum teh membantu meningkatkan kemampuan kreativitas. Definisi paket lengkap, kaya manfaat. Butterfly pea carica itu tidak ada kandungan tehnya, sehingga sebetulnya dia tisane. Dia terdiri bisa dari bunga, bisa juga dari daun. Seiring perkembangannya, teh sudah banyak dimodifikasi. Jika dahulu teh hanya disajikan dengan gula, namun saat ini beberapa kafe teh menyajikan minuman teh dengan campuran lainnya, agar teh dapat diterima oleh generasi muda. Yang pertama ada teh yang single origin, tidak ada campuran sama sekali, murni. Terus setelah itu baru tea blend, artinya teh dengan dicampur dengan bunga atau dengan daun atau dengan rempah-rempah, itu menjadi tea blend. Terus ada lagi yang namanya tisane, Mas. Seperti contohnya seperti ini, Mas, ya. Butterfly pea carica itu tidak ada kandungan tehnya, sehingga sebetulnya dia tisane. Dia terdiri bisa dari bunga, bisa juga dari daun, seperti itu, Mas. Faktanya, teh menjadi komoditas perkebunan yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber pendapatan dan devisa, serta penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Bagi pecinta teh, teh tidak hanya sekedar minuman, namun lebih dari itu, teh dianggap simbol kehidupan.
Secangkir teh dapat memberikan manfaat serta ketenangan jiwa yang tak didapatkan dari minuman lainnya.